Apa sih HPP itu sebenarnya? Itu adalah perdarahan yang terjadi pada saat persalinan. Gunanya kita menentukan grade sekali lagi untuk menentukan berapa cairan yang akan diberikan resusitasi kepada si pasien. Nah, untuk menentukan grade 1 sekian cc, grade 2 sekian cc gimana? Teman-teman lihat. Nah, ini definisinya. Tadi kita udah omongin ya, HPP segitu panjang. Apa sih HPP itu sebenarnya? Itu adalah perdarahan yang terjadi pada saat persalinan, pasca salin, yang volume darahnya apabila dilahirkan secara per vaginam itu sekitar 500 cc dan per abdominam sekitar 1000 cc. Per abdominam itu seksio sesaria ya. Jadi seksio sesaria lebih banyak daripada per vaginam karena seksio sesaria itu kan ada perdarahan selain dari rahim. Jadi sayap lemaknya, sayap kulitnya gitu ya, itu ada perdarahan juga gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi slide berikutnya. Ada yang kita sebut dengan primer dan ada yang kita sebut dengan sekunder. Primer itu tentu morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Yang tadi semua kita sebut adalah yang primer kecuali tisu. Biasanya tisu itu bisa primer dan bisa sekunder. Sisanya dikit-dikit nih. Involusi uterusnya udah mulai bagus. Tapi setelah 24 jam kemudian terjadi HPP. Ternyata ada sisa plasenta. Ada penolong persalinan yang tidak bisa mengidentifikasi apakah plasentanya sudah lahir lengkap atau belum. Ternyata belum nih, supaya aman, makanya lengkap nih. Kebiasaan sebut lengkap ya. Oh lengkap, ya udah. Akhirnya dibilang lengkap, padahal ada sisa. Bila sudah diidentifikasi sebelumnya masih ada sisa dan dikuret, sito, mungkin nggak akan terjadi perdarahan pasca salin sekunder. Biasanya kalau misalnya udah lahiran normal nih, kan biasa hari pertama udah pulang nih 24 jam, observasi bagus, kontraksi bagus. Nah, 3 hari kemudian dia berdarah. Biasanya ini ada sisa plasenta gitu ya. Nah, yang morbiditas, mortalitasnya tinggi itu yang primer. Karena perjalanan ini ampun-ampunan ya. Kalau yang sekunder biasa bocor gitu ya, satu underpack gitu, tapi orangnya masih stabil biasanya. Nah, ini harus kenali jumlah kehilangan darahnya. Kenapa? Karena dengan mengenali jumlah kehilangan darah, teman-teman bisa mengetahui berapa sih banyak cairan yang harus diberikan kepada pasien yang mengalami shock. Jadi kenali dulu nih shocknya, ada kelas 1, grade 2, kelas ini sama dengan grade ya, grade 3, grade 4. Kalau grade 1 itu, tadi kan postpartum spontan sampai 750 ya, sampai 500 cc ya. Nah ini kalau kelas 1 sampai 750 cc. Ini sebenarnya kelas 1 masih nggak apa-apa, no problem ya. Nah kelas 2, itu sudah sampai 1.500 nih batasnya ya. Nah kalau kelas 3 berapa? 2.000. Kalau lebih dari 2.000, grade 4 shocknya. Gunanya kita menentukan grade sekali lagi untuk menentukan berapa cairan yang akan diberikan resusitasi kepada si pasien. Nah untuk menentukan grade 1 sekian cc, grade 2 sekian cc gimana? Teman-teman lihat. Pertama kan teman-teman pasti cek tanda vital. Cek tanda vital ya. Ini volume darah persentase, ini nggak usah dihafal. Ini boleh di screenshot nih. Tanda vital kelas 1 itu semua normal. Artinya apa? Terjadi kompensasi. Jadi no problem nih sampai 250 cc. Oke. Nah, kalau grade 2 nadinya naik. Ini saya sudah kotakin merah nih. Nadinya lebih dari 100. Yang lain biasanya masih normal. Tekanan nadi memang menurun, tapi kan biasa tensi nadi nih. Tensinya normal, nadinya naik. Wah, ini grade 2 nih. Kalau grade 3 apa? Tensinya sudah mulai turun, nadinya masih tetap meningkat. Jadi grade 2 itu nadi doang, grade 3 nadi sama tensi. Kalau grade 4, ini sudah terjadi gangguan dari kesadarannya. Pasien udah mulai confused, bingung, kadang-kadang udah nggak sadar nih. Kalau udah darahnya tinggal sedikit banget nih. Oke. Nah kalau udah grade 3, grade 4, ini butuh darah banget nih. Kalau grade 1, grade 2 cukup koloid, cukup kristaloid gitu ya. Nah jangan lupa juga di grade 4 biasanya ini nggak ada lagi nih produksi urin. Ginjalnya juga udah acute tubular necrosis ya, udah acute kidney injury juga ya. Nah ini, gimana sih tadi bisa menentukan perdarahan selain dari tanda vital, teman-teman bisa lihat dari sini. Tapi ini bisa secara kasar ya. Kalau darahnya segini kayak darah-darah haid nih 30 cc. Oke, kalau misalnya penuh 100 cc.
Kalau kasa biasa di kamar operasi itu 100 kali 100 ya, atau kasa yang buat pertolongan pernafasan 100 kali 100 penuh, ini sekitar 60 cc. Ini nggak usah diapalin. Nah ini dari underpadnya segini 250 cc, ini sekitar setengah underpad. Loh, ini ada big class kita bilang biasanya ya, kasa yang besar, ini sekitar 350 cc. Loh, ini darahnya udah di lantai kayak gini sekitar 1500 cc, 1,5 liter ya. Pasiennya udah begini nih, perlumuran darah sekitar 1000 cc. Ini ilmu kira-kira ya. Nah, ini tata laksana dari HPP. Tata laksana HPP. HPP itu kita lihat. Ada yang kita sebut tata laksana aktif skala 3. Apa itu? Begitu bayi lahir, dilakukan regangan pada tali pusat. Tali pusat plasentanya lahir, suntikanlah oksitosinnya sudah disuntikan ya. Suntikanlah oksitosin. Suntikan oksitosin secara IM. Kalau teman-teman pakai IV juga nggak apa-apa. Kan diajarinnya pakai IM ya. 1 ampul IM gitu ya. 1 ampul IM. Nggak apa-apa. Di drip juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nah, ini dilakukan tarikan tata laksana aktif itu ada 3 ya. Oksitosin, tarikan tali pusat terkendali, PTT terkendali ya, peregangan tali pusat terkendali atau masaj uterus, dan masaj uterus. 3 ini harus dilakukan. Jadi jangan sampai plasenta udah lahir nggak dilakukan masaj uterus itu salah. Nah, kan kita diajarin tuh, ajarin ibunya memegang fundus uteri. Kalau misalnya dia keras seperti batu itu bagus. Kalau dia lunak, ibu harus panggil tenaga kesehatan gitu ya kan. Nggak mungkin kamu raba-raba terus ya. Suruh ibunya yang observasi sendiri. Nah, kalau terjadi kehilangan darah 500 cc, ini kalau misalnya pasca salin ya, pervaginam, itu teman-teman lihat nih, harus dilakukan kompresi bimanual eksterna, oksitosin, infus kristaloid selama 10 menit. Ini dilakukan nih, eksplorasi traktus genitalia bagian bawah dan uterus, evakuasi pembekuan darah. Pemeriksaan plasenta, apakah sudah lengkap? Pemeriksaan pembekuan darah, ceknya langsung. Begitu dia ada terjadi HPP, langsung jangan lupa pasang infus, cek lab. Nah, terus ini kalau perdarahan masif, tekanan darah menurun, nadinya meningkat gimana? Ini yang tadi ya, itu ada yang kita singkat dengan remote, resusitasi, infus, 2 jalur ukuran besar. Kenapa ukurannya besar? Karena mungkin bisa sampai transfusi, monitoring TTV dan produksi urin, oksitosin, dan tim approach. Nah, ini yang tadi, tonus, trauma, tisu, dan trombin. Saya balik slide ya. Kalau dia tonus, kompresi bimanual, oksitosin, dan infus kristaloid. Kalau dia tisu, eksplorasi. Kemudian, kalau dia trauma, dieksplorasi. Kalau dia tisu, dilakukan pemeriksaan dari plasentanya. Oke? Nah, kalau pembukaan darah, itu gangguan pembukaan darah tadi. Ya, trombin tadi ya. Nah, kalau misalnya uterusnya lembek, apa obat-obat yang boleh dikasih? Misoprostol, oksitosin, metil ergometrin atau metergin mereknya, Carbopros ini nggak ada di Indonesia. Jadi misoprostol, metil ergometrin, dan oksitosin. Kalau misalnya terjadi trauma gimana? Jahit robekannya, evakuasi hematom yang terjadi. Kalau ada hematom vulva tuh, pernah nggak lihat hematom vulva? Nah, saya pernah tuh dapat hematom vulva sampai pasiennya shock, HB-nya 7, dari HB 12 loh ya. Nah, evakuasi hematomnya, itu sito, koreksi inversio. Kalau misalnya ditarik tuh, jadi harus PTT, ternyata inversio, balikin. Saya pernah dapat rujukan inversio uteri, dibilang miomnya lahir. Begitu saya cek, loh ini bukan miom, ini rahimnya nih, gimana PTT-nya tadi gitu ya. Jadi peregangan tali pusat terkendali, bukan ditarik tali plasentanya. Kalau nggak bisa terjadi inversio, retensio plasenta, atau yang ketiga tisu. Kita manual plasenta kalau retensio plasenta. Kita lakukan kuret kalau misalnya masih ada sisa. Atau masih ada sisa lagi, kita berikan metotrexat, nanti akan hilang sendiri. Nah, kalau dia trombin gimana? Transfusi paling penting. Apa? Fresh frozen plasma, rekombinan, faktor pembukuan 7A, dan transfusi trombosit konsentrat. Nah, ini kalau misalnya sudah lebih dari 1000 atau 1500 yang perdana aktif gimana? Lakukan semua yang bisa dilakukan. Transfusi, PRC, transfusi trombosit, faktor pembekuan darah FFP, berikan vasopresor, naikin tensi, konsul anestesi, hematologi, shift operating theater, siapkan ICU, tampon uterus, banyak ya.
Oleh karena itu harus dilakukan secara tim. Teman-teman ingat, kalau menolong persalinan tidak boleh sendiri. Harus minimal berapa? Minimal sekali 3 orang. Satu itu kayak Om Lut tuh, jadi jalan sana jalan sini kalau butuh bantuan. Yang kedua itu asisten penolong persalinan. Yang pertama adalah teman-teman sendiri yang menolong persalinan. Tidak akan mungkin menolong persalinan itu sendiri. Ingat ya, kalau cuma sendiri jangan pernah nolong, panggil orang lain. Nah, ini tata laksananya. Ada mnemoniknya yang kita sebut dengan hemostasis. Ask for help yang pertama. Yang keduanya assessment. Lihat tanda vitalnya, berapa blood loss-nya untuk menentukan resusitasi. Establish etiologinya dari 4T tadi ya. Nah, kemudian masase dari fundus uteri. Lakukan masase. Simultan berikan oksitosin yang O. Oke. Lakukan shift to operant theater kalau misalnya tidak bisa berkontraksi. Oke. Kemudian lakukan tamponade balon intrauterin atau uterine packing. Itu jarang banget dilakukan, tapi boleh dilakukan. Itu ada alat khususnya, nanti ada gambarnya. Tapi kalau nggak bisa juga bisa dilakukan dengan balon kondom. Jadi kondom dimasukin kateter, diikat, masukin ke dalam rahim, ditetesin tuh air bisa sampai 1.500 untuk mengkompresi dari dalam. Kemudian kalau di operating theater bisa dilakukan suture Billings atau modified Billings. Kemudian systematic pelvic devaskularisasi. Ini tidak pernah dilakukan ya. Ligasi arteri iliaka interna ini hampir tidak pernah dilakukan. Tapi saya pernah lakukan 2 kali. Kemudian intervensional radiologis ini nggak pernah dilakukan. Yang terakhir, Bu, mending ibu hidup dengan rahim dan anak bapak punya ibu, angkat rahimnya. Ini adalah pilihan terakhir. Tapi nggak boleh ya lanjut ask for help sampai langsung loncat ke histerektomi. Histerektomi itu angkat rahim ya teman-teman. Jadi harus sesuai urutan. Maka oleh karena itu ada mnemonik yang ditetapkan.